Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Senantiasa ente berzikir menyebut Allah sebagai ganti apa nih? Ganti banyaknya syariat-syariat Islam itu. Memberatkan kami katanya. Bikin sebuah bab, sebuah pengajaran, sebuah cara, ya dengannya kami berpegang dengannya. Nah, ini jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Nabi menjawab begini caranya. Ya, an Abdillah bin Busrin, dari Abdullah bin Busr. Atan Nabi dia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi. Faqal, maka si laki-laki yang datang kepada Nabi berkata, apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina. Sesungguhnya syariat Islam ini, syariat-syariat yang ada dalam Islam sungguh sangat banyak. Kathurat alaina, banyak sekali untuk kita. Ya, banyak sekali, sehingga kami agak kerepotan untuk mengamalkan semua. Jadi fababun tamassaku bihi fababun, maka bikinkan satu bab yang dengan bab tadi, bab tawan deh apa bab, sebuah pengajaran, satu pelajaran, sebuah bab, tamassaku bihi kami berpegang dengannya untuk keseluruhan. Bagaimana caranya? Kami merasa berat dengan banyaknya syariat Islam ini, banyak sekali. Ya, model-modelnya itu sangat, karena Al-Qur'an Islam ini komplit banget. Tahu komplit ente apa? Komplit lengkap. Islam itu lengkap. Jangankan masalah kecil, masalah besar-besar. Yang kecil-kecil aja, sampai masuk WC kaki apa duluan, keluar WC duluan apa kakinya, cebok dengan tangan apa, diatur semua. Kemudian buang air menghadap kiblat, membelakangi kiblat, tidak boleh. Banyak sekali. Apalagi laki-laki dan perempuan jangan campur aduk, yang kayak binatang dalam kandang. Laki-laki perempuan sama aja. Ada aturan kan? Banyak aturan. Terpisah, nggak boleh ikhtilat, bercampur baur. Campur baur itu bikin rusak. Upaya membinatangkan manusia. Iya, mirip dengan cara-cara binatang lah. Bagaimana binatang? Campur baur aja dia. Dalam sekandang, laki-laki, perempuan, anak, bapak, nenek, ya yang orang lain, ya sama aja. Jadi siapapun yang seperti itu berarti dia tidak ada ubahnya dengan bahaim, cuman bentuknya manusia. Cara-caranya cara-cara bukan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Begitukah? Jadi aturan Islam itu sangat banyak dan agak kerepotan kami, agak memberatkan kami katanya. Fababun tamassaku bihi bikinkan kami sebuah metode cara, dan dengan itu kami berpegang, dengan cara itu berpegang kami seluruhnya. Berarti kami sudah, ya kalau ndak penuh ke atas, penuh ke bawah ya. Tamassaku bihi semuanya, berpegang dengan syariat Islam itu semuanya. Walaupun kami keberatan,
agak susah membawakan, tapi sudah sama dengan melaksanakan syariat Islam semua. Bagaimana caranya? Qal, kata Nabi apa? Apa jalan keluarnya? Cukup dengan apa? Basahkan bibirmu, lidahmu. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Itu dah sama itu. Caranya gimana? Jangan henti-henti lisanmu, basah lidahmu dengan zikir dengan kepada Allah. Berzikir kepada Allah, itu udah hampir sama itu. Ya. Kalau ente berzikir kepada Allah, sibukkan dirimu dengan zikir kepada Allah, itu sudah sama dengan menyibukkan diri dengan syariat Islam. Hakikat daripada agama itu mengingat beribadah kepada Allah. Kamu tidak diciptakan kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Zikir kepada Allah itu kan ibadah. Jangan henti-henti kamu. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jal. Ya, kharrajahu, dikeluarkan hadis ini oleh siapa ini? Dikeluarkan oleh Imam Ahmad bihadzal lafaz, dengan lafaz ini. Imam Ahmad melafazkan dengan lafaz seperti ini. Imam Ahmad, kita baca artinya dari Abdullah bin Busr. Dia berkata, seseorang mendatangi Nabi SAW. Kemudian berkatalah dia, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atas kami, banyak, lengkap, padat, ya, dari detail sampai sedetil-detilnya, dari global sampai detil dijelaskan permasalahan kehidupan dunia dan akhirat, ya. Maka beritahukan kepada kami, fababun, ya, beritahukan kepada kami satu masalah, satu bab, ringkas tetapi padat. Ringkas itu tapi padat, yang akan kami pegangi dia. Beliau menjawab, apa kata Rasulullah? Caranya bagaimana? Yang ringkas padat, yang menyeluruh. Caranya senantiasa lisanmu basah karena berzikir menyebut Allah Azza wa Jal. Nah, hadis Imam Ahmad dengan lafaz ini. Imam Ahmad berriwayat menceritakan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis 50 ya. Hadis ke-49 lagi. Kita mulai dari paling ujung menuju awal. Gitu, mulai dari awal ya. 49 dari Umar bin Khattab. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis kedua dari Umar bin Khattab juga. Hadis 49 terakhir kedua dari Umar bin Khattab juga. Hadis kedua tahu tidak? Enggak tahu ya. Hadis kedua itu hadis tentang tutorial belajar. Hadis kedua, hadis Jibril. Kenapa hadis Jibril? Karena Jibril sebagai pelaku di situ, ya, sebagai pelaku pemeran pertama itu Jibril alaihissalam, rasul di kalangan malaikat, mengajarkan kepada sahabat Nabi, kepada kita umat Islam, mukmin, muslim, bagaimana seharusnya belajar itu. Nah, ini salah satu kelengkapan dari syariat Islam. Cara belajar pun dikasih tahu. Masih ingat ente? Ada berapa cara belajar? Hadis Jibril. Bagaimana caranya? Tiada bekas gitu. Apa? Tiada bekas perjalanan jauh. Pertama, caranya belajar dipilih guru yang mau dituju itu jelas,
jelas dari kalangan Rasulullah, dari kalangan utusan Allah yang paling mulia, nggak sembarangan. Jelas dia, kalau nggak jelas bagaimana mau mengambil ilmu? Harus jelas siapa gurunya, dari mana dapat ilmu sama dia. Dari tong sampah aja kah? Kitabnya apa? Siapa gurunya, siapa muridnya, di mana pondoknya, dari mana nasabnya, jelas itu. Rasulullah jelas. Sampai ke Nabi Adam pun ada nasabnya. Dari bapak, kakek, buyut, terus sampai ke Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, jelas. Sampai ke Nabi Nuh pun ada, sampai ke Adam, nyambung terus. Gak ada yang gak jelas. Itu pilih guru. Pertama sekali tutorial belajar dipilih. Karena Islam, tempat kita menuntut ilmu Islam itu adalah daging, darah daging. Ya, yang akan ditanya nanti, satu saat ditanya tentang dari mana kamu ambil ilmumu. Ya, al ilmu huwad din, kata tabi'in jalil Ibnu Sirin. Ilmu itu adalah agamamu. Kenapa kita begini? Tidak boleh isbal, tidak boleh campur baur, sholatnya harus begini, cara sunnahnya begini. Ya dari ilmu tadi. Ya, tidak boleh sempit-sempit pakaiannya, tidak boleh kaza. Dari ilmu itu. Coba kalau sembarang ilmu diambil dari somat misalnya. Katakannya Allah di mana-mana. Di tong sampah Allah ada juga. Kalau di mana-mana tentu di kandang kuda ada. Di WC juga ada. Ya, di tempat bangkai-bangkai ayam ada. Jelek kali kan? Jelek sekali cara berpikir orang yang ilmunya entah dari mana diambil. Kalau Allah di mana-mana, ngapain Nabi Isa diangkat ke langit? Kalau Allah di mana-mana, bagus Nabi Isa itu nggak diangkat ke langit dia. Diangkat ke apa aja? Ke rawa Ngaresiano, ya, Ngaresiano lah, ke bawah-bawah lah, ke jurang-jurang yang dalam, ya, di lubang semut lagi, di lubang tikus, lubang biawak. Allah kan dari sana, ke situ aja diangkat. Kalau diangkat itu pasti dari bawah ke atas diangkat dia. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilun, apa surat Al-Sajdah itu? Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turun kitab ini dari yang tidak ada keraguan daripadanya, dari Tuhan. Tanzil itu turun. Nazzala yunazzilu tanzil. Nazala itu pasti turun, tidak ada naik. Naik itu yas'adu. Isra Mi'raj, kenapa dia peringati Isra Mi'raj dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratil Muntaha? Nggak ngerti dia Mi'raj itu naik. Berarti Allah naik, tempatnya di atas lah naik. Kalau tempatnya di bawah turun namanya. Ada Allah turun sepertiga malam terakhir, ada Allah naik. Sumastawa ila sama. Bagaimana dia? Kok bingung kita ya? Kepada orang yang berguru, kepada orang bingung, jadi bingung pula ilmunya. Tidak tahu dia naik itu jelas dari bawah ke atas, turun itu dari atas ke bawah. Orang yang tidak ngerti ilmunya, ilmu entah dari mana-mana, susah memahami ngomongnya. Udah banyak dalil, beribu, beratus-ratus dalil malah.
tentang Allah itu di atas, masih pula dibilang mana-mana. Mana-mana ngapain dia Mi'raj? Ngapain turun sepertiga malam terakhir? Oke ya. Tutorial belajar, ente harus tahu. Apalagi milih guru satu, yang kedua, ilmu itu didatangi dari aras, Jibril dari aras, dari sisi Allah dia, karena dia malakun muqarrabun, malaikat yang dekat kepada Allah dia. Ya, orang-orang dalam, orang dekat. Ya, orang dekat Allah dia. Ya, muqarrabun, yang didekatkan kepada di sisi Allah. Ya, turun, naik turun, naik turun. Itulah kerja Jibril kalau menyampaikan wahyu. Ketika wahyu turun, diturunkan dengan oleh Jibril, tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Rabb yang menciptakan semua alam. Ya, dipilih guru yang kedua, yang pertama, yang kedua didatangi gurunya dari Aras ke Mekah, dipilih. Ada tujuannya, siapa yang dituju? Nabi Muhammad. Kemudian cara datangnya dengan pakaian rapi, rambutnya masih hitam, tidak putih. Kalau udah putih udah tua, bangka. Tua bangka gimana lagi, otaknya udah mulai bengkrut itu. Susah nangkap. Dikasih ilmu 102 yang bisa dia tangkap, dipahaminya. Berarti jangan sampai memutih dulu kepala baru belajar, jangan salah itu. Tunggu tua-tua lah. Bagaimana muda aja susah dia, bagaimana ada tua, banyak penyakit, komplikasi lagi penyakitnya. Gak bisa belajar. Jadi belajar itu ketika rambut sangat hitam, bajunya baju putih, rambutnya hitam, tidak ada lelah-lelahnya, bukan bekas-bekas sekolah-sekolah lain. Gitu ya. Jangan sisa-sisa umur, sisa-sisa aktivitas baru dikasih. Kapan ada waktu, kapan ini dulu, yang ini nomor 2. Nah, seperti itu dia. Difokuskan pelajarannya. Itu kalau belajar yang sebenarnya. Tapi kalau main-main ya seperti itu dia. Di nomor 2-kannya Allah itu. Ilmu-ilmu yang datang dari Allah nomor 2. Ilmu-ilmu selain Allah nomor 1. Ini salah nih. Gak boleh. Tutorial belajar yang diajarkan begitu dia. Memang fokus kepada satu ilmu yang datang dari Allah, yang disampaikan Jibril, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh kita manusia. Oke. Banyak lagi tutorial belajar. Kemudian harus dimaksud apa yang mau dipelajari itu dibilang juga sama dia, ya Muhammad, ada tema, ada tujuan, topik itu tahu dia apa yang mau ditanya ya. Tentang Islam itu apa ya? Iman itu apa ya? Ihsan itu apa ya? Kiamat itu kapan datang? Jelas ya. Bertanya dia, nggak CBSA dia. Catat buku sampai habis, enggak. Ada tujuan-tujuan apa yang mau dipelajari. Ya. Banyak lagi yang lain. Oke, ini hadis kedua terakhir. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law annakum tawakkalun 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Haqqa tawakkuli. Apa artinya? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya, Nabi mengajarkan sama ente. Apa kata Nabi? Kalau sekiranya ente, lau annakum, kalau sekiranya kamu sungguh-sungguh kalau sekiranya kamu sungguh-sungguh, tawakkalun 'ala Allah. Tawakal. Apa tawakal? Tawakal itu ibadah ya. Dicintai oleh Allah. Apa tawakal? Menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Allah itu tawakal itu. Kita berbuat,
kita bersungguh-sungguh bekerja, kemudian kita tidak meyakini bahwa usaha itu adalah usaha kita dan berhasil. Tidak bisa. Kalau kita bersandar daripada usaha sendiri, ini aku udah sungguh-sungguh nih, pasti berhasil. Ya, orang itu pasti tidak berhasil, dia pula yang menentukan. Padahal yang menentukan itu Allah, hasil segala sesuatu Allah, itu bertawakal. Kita serahkan sama Allah. Aku sudah bersungguh-sungguh bekerja, berusaha, berdoa dengan ikhtiar lagi, dengan memilih usaha dengan cara yang sebaik-baiknya usahanya, dan sudah aku kerjakan, syariatnya sudah aku kerjakan. Sekarang hasil terserah sepenuhnya dikembalikan kepada Allah. Mau berhasil alhamdulillah, alhamdulillah segala puji. Kalau tidak juga, ini adalah yang terbaik untukmu menurut ilmu yang ada pada Allah. Nah, ini baru tawakal. Apa guna tawakal sama ente? Tawakal itu apa gunanya? Kemarin pernah Mi bilang ya. Tawakal itu berhasil tidak lupa diri, gagal tidak putus asa. Ini tawakal ini. Orang tidak tawakal pernah kemarin orang bos sawit. Tahu ente bos sawit? Ketika sawit anjlok, harganya nggak berapa, bisa 300-200, bunuh diri dia. Tahu ente bunuh diri dia? Apa yang kurang nih? Tawakal tidak ada. Bukan syukurnya itu bunuh diri itu. Mati dia. Gak ingat dia sama Allah lagi. Allah yang menyempitkan, menurunkan harga, menaikkan harga. Allah menyempitkan, memberi rezeki di waktu sempit. Allah memberi makan di waktu lapang. Ketika sempit Allah kasih juga makan. Kan gak mati orang kan? Walaupun harganya serendah-rendahnya, gak mati. Allah kasih juga makan ketika harga sangat anjlok. Ya, pupuk mahal, harga panen begitu anjlok, ya, drastis turun. Tapi nggak ada yang mati. Apa buktinya nih? Allah mengasih makan ketika rezeki sempit. Allah juga mengasih makan ketika waktu lapang. Kita harus tawakal kepada Allah. Ada hikmah-hikmah. Orang yang bersandar kepada Allah itu dia tidak akan putus asa. Orang yang bersandar kepada Allah dia tidak bakal lupa diri kayak Korun. Ya. Kalau lupa diri Korun jadinya. Merasa dia punya yang punya. Dia saja dari hasil usahanya, dari ilmunya. Nanti ketika bangkrut habis bunuh diri. Ini orang tidak tawakal. Faham ente ya? Kalau sekiranya ente bertawakal, menyerahkan hasil usaha kepada Allah, terserah Allah hasilnya bagaimana, Allah yang paling tahu, paling bijaksana, paling hikmah. Kalau sekiranya engkau tawakal, bagaimana tawakal? Ya bekerja dengan sungguh-sungguh seperti burung. Haqqa tawakkulih. Kalau sekiranya engkau bertawakal seluruhnya kepada Allah, sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqukut tair. Yarzuqut tair. La razaqakum, sungguh-sungguh kamu Allah beri rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Bagaimana tawakalnya burung? Tahu ente bagaimana burung? Taghdu khimasa, terbang dalam keadaan paruhnya kosong. Pagi-pagi terbang itu kan burung sudah memang biak ya. Sudah dicerna seluruh yang dapat semalam, yang kemarin siang. Nah, habis.
Paginya kosong ininya lagi, nggak ada lagi, sudah dicerna di dalam usus. Terbanglah dia pergi, nggak pakai tujuan itu, kemana terbangnya itu burung? Masa burung berpikir pula otaknya pun ada tadi mana? Tapi yang jelas dia keluar dia pagi itu, terbang dia, cari rezeki Allah dia. Begitu Nabi bilang, kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, pasti kamu akan diberi rezeki kamu. Pasti diberi rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Bagaimana burung? Burung itu tidak berpikir dia modalnya cuma sayap, ceker, patok, apalagi otak lah, akal segala macam teknologi nggak ada deh. Terbang aja dia, berusaha dia, terbang dia. Itu kalau orang berusaha, tawakal itu dengan usaha. Kalau nggak ada usaha, tawakal namanya ta'akul, minta makan itu ta'akul, minta makan, bukan tawakal, bukan cari makan itu, tapi minta makan orang ta'akul. Orang yang cuman berdoa-doa saja, nggak mau berusaha. Harusnya terbang dia kayak burung. Pagi-pagi itu terbang, entah kemana dulu dia, kemana pengen ya, di mana ya, nggak tahu dia di mana ulat-ulat itu yang akan dia makan, cacing-cacing, ya, belalang-belalang, ulat segala macam, nggak tahu dia di mana sumber. Penting terbang. Nanti hinggap, capek terbang hinggap, itu nampak yang lompat-melompat dia, entah anak kodok satu, entah anak apalah. Nah, tahu-tahu sore, karena dia berusaha dari pagi sampai sore, pulang sore dia ke sarangnya, udah kenyang dia. Itu contoh ringan dikasih Nabi. Kalau orang betul-betul tawakal, berusaha dia, berdoa, berikhtiar, berusaha, berdoa, sudah dikasih rezeki. Demikian saja. Ini hadis siapa nih? Rawahul Imam Ahmad lagi, wa Tirmizi, wa Nisa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban, wal Hakim, wa qala Tirmizi hasanun sahihun. Sebuah hadis yang hasan sahih. Ya, hadis 49, hadis 50 sudah. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.